pertanyaan dari kelompok yang sudah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdian Amin Zikri, NIM 210730 dari kelompok 5. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu jelaskan contoh sifat dinamis pada perlakuan panas material. Perlakuan panas adalah proses pemanasan dan pendinginan logam atau paduan dalam keadaan padat dengan tujuan mengubah sifat-sifatnya. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai proses pemanasan dan pendinginan logam besi, terutama berbagai jenis baja, di mana beberapa sifat khusus seperti kelunakan, kekerasan, tarik, kekuatan, ketangguhan, dan lain-lain diinduksi dalam logam ini untuk mencapai tujuannya. Teori perlakuan panas didasarkan pada kenyataan bahwa perubahan terjadi pada struktur dalam logam dengan pemanasan dan pendinginan yang menginduksi sifat-sifat yang diinginkan di dalamnya. Laju pendinginan adalah faktor kendali utama. Cepatnya pendinginan logam dari atas kisaran kritis menghasilkan struktur yang keras. Sedangkan pendinginan yang sangat lambat menghasilkan pengaruh sebaliknya, yaitu struktur yang lunak. Contohnya logam, baja, kaca, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu pertanyaannya, jelaskan perlakuan panas material yang umumnya dilakukan dan apa maksud dari perlakuan panas logam jenis pengerjaan annealing. Secara umum, perlakuan panas adalah memanaskan atau mendinginkan material. Biasanya dalam suhu ekstrim, untuk mencapai hasil yang diinginkan seperti pengerasan atau pelunakan material, yang termasuk teknik perlakuan panas adalah annealing, cast hardening, precipitation strengthening, temperating, dan quenching. Maksud dari pekerjaan panas logam jenis pengerjaan annealing. Annealing atau anil adalah perlakuan panas yang terdiri dari pemanasan dan penahanan pada suhu yang sesuai. Kemudian diikuti dengan pendinginan pada tingkat yang sesuai, terutama untuk pelunakan bahan logam. Sekian dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya kembalikan ke rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rafiani, NIM 21073104. Baiklah, sini saya akan menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok. Yang pertama, kelompok 4. Mengapa mikrokonstituen bisa terbentuk tanpa melalui proses difusi pada perlakuan panas? Dan jelaskan, mikrokonstitu terbentuk tanpa melalui proses difusi. Mikrokonstitu ini terbentuk saat austenit didinginkan secara sangat cepat, misalnya melalui proses quenching pada medium air. Transformasi berlangsung pada kecepatan sangat cepat, mendekati orde kecepatan suara, sehingga tidak memungkinkan terjadi proses difusi karbon. Transformasi Martensit diklasifikasikan sebagai proses transformasi tanpa fusi yang tidak tergantung pada waktu. Martensit yang terbentuk seperti jarum yang bersifat sangat keras atau hard, dan getah seperti brittle. Dan fasa martensit adalah fasa menstabil yang akan membentuk fasa yang lebih stabil. Apabila diberikan perlakuan panas, martensit yang keras dan getah diduga terjadi karena proses transformasi secara mekanik atau geser akibat adanya atom karbon yang terperangkap pada struktur kristal pada saat terjadinya transformasi polimorfi dan FFC kan BBC. Hal ini dapat dipahami dengan membandingkan batas kelarutan atom karbon di dalam FCC dan BCC serta ruangan interfisi maksimum pada kedua struktur kristal tersebut. Akibatnya terjadinya distorsi kristal BCC atau BCT atau body center tetragonal. Distorsi kisi-kisi formasi pada proses pendinginan secara dapat tersebut berbanding lurus dengan jumlah atom karbon yang larut. Baiklah, sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Jelaskan kenapa turunan kimia logam pada knalpot dapat diketahui dari perubahan komposisi kimia.
Logam biasanya cenderung membentuk kation melalui mekanisme kehilangan elektron. Bereaksi dengan oksigen di udara berbentuk oksida melalui beragam skala waktu. Besi bakaran. Setelah bertahun-tahun, sementara kalian terbakar dalam hitungan detik. Contoh, 4Na tambah O2 sama dengan 2NOA sama dengan natrium oksida. Sedangkan 2Ca tambah O2 sama dengan 2CaO kalsium oksida. 4Ai tambah 3O2 sama dengan 2A203 aluminium oksida. Logam transisi seperti tembaga, zinc, dan nikel lebih lambat teroksidasi karena mereka membentuk lapisan pasif oksida yang melindungi bagian dalam logam lainnya seperti palladium, platina, dan emas. Tidak bereaksi sama sekali dengan atmosfer. Beberapa logam membentuk lapisan oksida penghalang pada permukaan yang tidak dapat tembus lebih jauh oleh molekul-molekul oksigen, sehingga dapat mempertahankan kilauan atau konduktivitas selama beberapa dekade. Dalam kurung seperti aluminium, magnesium, beberapa jenis baja, dan titanium. Oksida logam umumnya bersifat basa atau berlawanan dengan non-logam yang bersifat asam. Pengecualian berlaku untuk oksida dengan tingkat oksidasi sangat tinggi seperti C1O, Mn, dan OSN2 yang bereaksi sangat asam. Baiklah, sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari kelompok 8, yaitu jelaskan jenis perlakuan panas material serta apa dampaknya jika dilakukan perlakuan panas pada bahan material. Pertama, annealing. Melunakkan. Annealing adalah suatu proses pemanasan material sampai di titik atau temperatur atau austenit, kemudian menahan hingga waktu tertentu. Yang kedua, cast hardening. Cast hardening merupakan proses perlakuan panas heat treatment yang paling sesuai jika dibutuhkan material yang permukaannya tahan haus dan ini kuat. Yang ketiga, tempering. Tempering adalah proses heat treatment di mana benda kerja akan dipasangkan di bawah temperatur kritis kemudian didinginkan. Yang keempat, normalizing. Normalizing yaitu proses perlakuan panas yang berfungsi untuk memperhaluskan dan memperbaiki maupun mesin. Memperbaiki sifat mekanik pada baja karbon struktural dan menghilangkan tegangan sisa karbon. Yang kelima, hardening atau heat treatment. Berikut ini yaitu hardening, di mana hardening ini merupakan jenis perlakuan panas yang digunakan untuk meningkatkan kekerasan pada material. Pada bahan material. Yang pertama, kekuatan material akan menjadi lunak akibat pemanasan yang lebih. Yang kedua, kekerasan pada bahan material akan lebih keras, kuat, dan bahan jenisnya logam. Yang ketiga, kehalusan bahan material berkurang yang diakibatkan perlakuan panas yang berlebih. Baiklah, sekian dari penjawab pertanyaan ini, saya kembalikan ke rekan saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hafiz, NIM 2107383. Saya dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Apa material dari knalpot yang terhubung ke pembuangan pembakaran mesin, herder, dan apakah sama perlakuan terhadap panas material knalpot dari herder sampai gasber? Jawabannya, material knalpot yang terhubung ke pembuangan mesin herder adalah Steyr Stout Grader Hus 429 LM dan Hus 44 IL dan Hus 304 dan Hus 309 atau 309. Bahan-bahan ini memberikan ekspansi panas
yang cukup, koefisien suhu layanan, kekuatan, ketahanan panas, dan korosi. 3. Baiklah, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Jelaskan tujuan dari pelakuan panas. Pelakuannya melakukan panas dilakukan adalah untuk mengurangi perubahan bentuk pada saat dikerjakan atau setelah dikerjakan, atau hasil suatu konstruksi, mengubah sifat bahan dan menghilang tegangan sisa. Baiklah, selanjutnya saya menjelaskan kelompok 12. Pertanyaan dari kelompok 12 yaitu, di dalam video telah dijelaskan pelakuan panas bahan atau material besar beserta jenis-jenisnya. Untuk pertanyaan, jelaskan prinsip dasar terjadinya pengerjaan panas. Ke depan. Jawabannya, Hertz-Training merupakan mekanisme penguatan logam, di mana logam yang akan kita ubah sifatnya sudah berada dalam kondisi solid. Dalam Hertz-Transfer kita memanaskan spesimen sampai dengan temperatur austenisasinya. Temperatur austenisasi yang diberikan tergantung pada kadar kalor baja yang diproses. Setelah temperatur austenisasinya tercapai, bekerja biarkan pada temperatur tersebut dalam jangka waktu tertentu agar temperatur homogen di seluruh benda kerja. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada salah kata tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mutariska Putri dengan NIM 21073068. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jelaskan contoh sifat statis pada pelakuan panas material. Statis adalah keadaan diam atau tetap. Dalam KBBI, statis adalah tidak bergerak, tidak aktif, ataupun tidak berubah keadaannya. Dalam setiap pelakuan panas, laju pemanasan dan pendinginan sangat penting. Bahan yang keras sulit untuk dibentuk dengan pembentukan dan lain-lain. Oleh karenanya, supaya bahan mudah dibentuk dengan pembentukan dan lain-lain, maka diperlukan proses pelakuan panas untuk melunakkannya, seperti karburator dan kandepot. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 9. Apa saja teknik yang termasuk ke dalam pelakuan panas? Yang pertama yaitu annealing, yang kedua yaitu cast hardening, yang ketiga yaitu precipitation strengthening, yang keempat yaitu tempering, yang kelima yaitu quenching. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 11. Jelaskan macam-macam proses pemanasan atau pelakuan panas. Secara umum, proses atau pelakuan panas adalah
memanaskan atau mendinginkan material. Biasanya dalam suhu ekstrim, untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti pengerasan atau pelunakan material. Yang termasuk teknik pelakuan panas adalah annealing, hardening, straightening, dan tempering. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Baiklah, hanya itu hasil jawaban dari pertanyaan kelompok. Apabila ada kesalahan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.